negara Indonesia mengatur perkawinan dengan Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sedangkan dalam Gereja Katolik mengatur perkawinan berdasarkan Kitab Hukum Kanonik. Pada pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan sangat erat hubungannya dengan kerohanian dan agama. Karenanya, perkawinan bukan saja mempunyai unsur jasmani atau lahiriah, tetapi juga unsur batin atau rohani. Pengertian perkawinan dalam Gereja Katolik dapat dilihat dalam KHK 1983 Kanon 1055 yang berbunyi, perjanjian perkawinan dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk di antara mereka persekutuan seluruh hidup yang mempunyai ciri kodratnya terarah pada kesejahteraan suami istri serta kelahiran dan pendidikan anak antara orang-orang yang dibaptis oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen. Dalam pengertian perkawinan Katolik menurut Kanonik 1055, kita mengetahui ada 4 unsur penting. Yang pertama adalah subjek. Subjek dalam perkawinan Katolik adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan. Nah, lalu unsur yang kedua ada forma. Forma yang berupa kesepakatan pribadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Unsur yang ketiga ada objek. Nah, objek perkawinan adalah kebersamaan seumur hidup. Nah, maka faktor yang keempat ini adalah akibatnya. Akibat dari pernikahan, kesepakatan itu adalah hak atas kebersamaan seluruh hidup termasuk hubungan suami istri. Dalam perjanjian itu nampak adanya aspek dinamik relasi interpersonal antara dua pribadi yang berbeda seksualitas. Selain 4 unsur tadi, dari Kanon 1055 mengenai pengertian dari perkawinan, terumus juga dengan jelas akan adanya tujuan perkawinan. Nah, tujuan perkawinan tersebut meliputi 2 hal, yaitu bonum conjugum dan bonum prolis. Baik kesejahteraan lahir dan batin. Kesejahteraan lahir yang dimaksud adalah melalui sandang, pangan, papan, sedangkan kesejahteraan batin seperti menegaskan rasa bahagia, mapan, dan menunjukkan hubungan yang harmoni dan hubungan seksual. Bonum prolis. Nah, mengenai tujuan perkawinan yang ini akan kita perdalam dalam video kali ini. Bonum prolis. Di sini, bonum prolis menyangkut pada prokreasi dan pendidikan anak. Prokreasi sendiri artinya adalah hubungan suami istri yang bertujuan menghasilkan keturunan sebagai generasi penerus. Jadi, dalam tujuan perkawinan bonum prolis ini, setiap keluarga mesti terbuka terhadap keturunan dan bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan yang baik, pendidikan humaniora
humaniora maupun pendidikan spiritual berupa iman dan agama Katolik kepada anak. Maka dengan tujuan perkawinan bonum provis, sudah jelaslah bahwa perkawinan harus terbuka pada kelahiran anak. Keterbukaan pada kelahiran anak merupakan tujuan secara spontan yang disadari oleh setiap pasangan yang mau menikah. Pada umumnya, mereka menikah dengan tujuan untuk memperoleh keturunan, yaitu anak. Tujuan ini dianggap sebagai tujuan yang hakiki dari perkawinan. Perkawinan pada hakikatnya tertuju pada adanya kelahiran baru dan pendidikan. Tujuan untuk memperoleh keturunan ini seringkali bukanlah hal yang mudah. Tidak jarang dibutuhkan keberanian pasangan untuk berkorban dengan cara menerima tugas dari Tuhan untuk menjadi sarana penciptaan kehidupan yang baru. Dengan cara itu, suami istri menjadi mitra kerja cinta kasih Allah Pencipta. Pendidikan anak. Setelah menerima keterbukaan terhadap kelahiran anak, tidak cukup sampai di situ. Tanggung jawab akan pendidikan anak juga merupakan tanggung jawab dari orang tua sebagai tujuan dari sakramen perkawinan. Jadi, terlebih keluarga merupakan tempat anak mendapat pendidikan yang pertama. Selain pengajaran-pengajaran dasar, anak juga membutuhkan pendidikan-pendidikan humaniora dan pendidikan spiritualitas dalam iman dan agama Katolik. Dan mengantarkan anak pada gerbang pembaptisan merupakan tanggung jawab. Lalu, bagaimana dengan child free? Setelah pemaparan yang tadi sudah dijelaskan, child free dalam Gereja Katolik tidak dibenarkan karena tujuan perkawinan merupakan unsur hakiki perkawinan. Dapat dilihat dalam KHK Kanon 1101 artikel 2. Nah, jika unsur hakiki itu ditiadakan atau ditolak sebelum perkawinan berlangsung, maka perkawinan itu juga sebenarnya tidak ada atau tidak sah. Penolakan terhadap kelahiran anak adalah sekaligus penolakan terhadap pendidikan anak yang mengakibatkan perkawinan tersebut tidak sah. Jadi dalam Gereja Katolik tidak membenarkan child free terhadap pasangan-pasangan yang akan menikah. Perkawinan bukanlah merupakan hal yang mudah, perlu dipersiapkan dengan matang, perlu mempersiapkan baik fisik, mental, maupun hal-hal lain yang menunjang kehidupan perkawinan. Terlebih dalam perkawinan dalam agama Katolik, dalam Gereja Katolik, perkawinan merupakan ikatan yang tak terceraikan, menggambarkan ikatan antara gereja dengan Kristus. Hanya Allah sendirilah yang dapat memisahkannya. Maka sebelum berpikir untuk melangkah ke jenjang perkawinan, persiapkanlah baik-baik. Refleksikan kembali, apakah sudah siapkah saya untuk nantinya melewati jenjang perkawinan. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di pertemuan, di video-video, di konten-konten